Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Gani dengan NIM 2022021134, jurusan manajemen angkatan 2022. Saya kali ini akan mengerjakan ujian akhir semester dengan mata kuliah budaya perusahaan dengan dosen Pak Zain. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan budaya perusahaan Jepang dan Amerika yang beroperasi di Indonesia. Kita akan membandingkan bagaimana budaya kerja dari dua negara ini diterapkan di perusahaan mereka yang ada di Indonesia, serta apa saja sih kelebihan dan kekurangannya menurut para pekerja Indonesia. Kita akan membahas tentang budaya perusahaan Jepang di Indonesia. Contohnya itu saya mempunyai 3 contoh perusahaan. Yang pertama itu Toyota Manufacturing Indonesia, yang kedua ada Mitsubishi Motor Krama Yuda Indonesia, yang ketiga itu ada Panasonic Manufacturing Indonesia. Ciri khas budaya perusahaan Jepang itu saya memberikan contoh ada 5. Yang pertama, kedisiplinan tinggi, yaitu jam masuk kerja sangat tepat waktu, tidak boleh terlambat. Yang kedua ada budaya kerja keras, yaitu adalah pegawai didorong untuk selalu berusaha maksimal. Yang ketiga ada keputusan berdasarkan konsensus dalam kurung ringing system, yaitu proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif. Yang keempat ada seniority based promotion, yaitu promosi seringkali berdasarkan usia atau masa kerja. Yang kelima itu ada semangat kebersamaan dan loyalitas budaya kerja tim sangat ditekankan. Kita akan membahas tentang kelebihan menurut pekerja di Indonesia. Yang pertama itu lingkungan kerja yang teratur dan rapi. Yang kedua, pelatihan dan sistem kerja sangat terstruktur membuat karyawan berkembang. Yang selanjutnya itu adanya loyalitas jangka panjang sehingga perusahaan terasa seperti rumah kedua. Kekurangannya itu ada proses pengambilan keputusan terlalu lambat karena harus melalui banyak tahapan. Selanjutnya ada beban kerja tinggi dan jam kerja kadang panjang. Yang terakhir itu ada sulit mengemukakan pendapat kerja budaya hormat terhadap senior yang sangat kuat. Oke, baik, sekarang saya akan membahas budaya perusahaan Amerika di Indonesia. Sekarang kita beralih ke budaya perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia. Berbeda dengan Jepang yang sangat kolektif dan terstruktur, budaya Amerika lebih individualistik, fleksibel, dan dinamis. Beberapa contoh perusahaan Amerika yang cukup dikenal di Indonesia itu antara lain ada Google Indonesia yang dikenal dengan budaya kerja modern dan inovatif. Ada Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia, salah satu perusahaan minuman terbesar di Indonesia kali ini. Yang selanjutnya ada Microsoft Indonesia yang berfokus pada layanan teknologi dan perangkat lunak, serta McDonald's Indonesia meskipun kini telah diambil alih oleh perusahaan lokal. Perusahaan Amerika biasanya memiliki budaya yang sangat menghargai individualitas. Setiap karyawan dianggap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Tidak ada batasan umur atau masa kerja yang terlalu mengekang. Yang penting adalah kemampuan dan hasil kerja. Pengambilan keputusan cenderung cepat dan langsung. Jika manajer yakin dengan satu ide, maka keputusan bisa segera dijalankan tanpa harus melalui tahapan yang rumit. Promosi di dalam perusahaan Amerika biasanya berbasis performa, yang artinya
karyawan menunjukkan hasil terbaik akan mendapatkan kesempatan naik jabatan tanpa harus menunggu senioritas. Budaya di perusahaan Amerika juga sering kali fleksibel. Banyak dari mereka yang menerapkan konsep work-life balance dengan jadwal kerja yang fleksibel, sistem kerja remote, atau bahkan fasilitas kantor yang dibuat senyaman mungkin. Inovasi dan kreativitas sangat dihargai. Karyawan diberi kebebasan untuk mengembangkan ide dan berinovasi dalam pekerjaannya. Menurut banyak pekerja di Indonesia, kelebihan dari budaya Amerika ini antara lain: karyawan bisa berkembang dengan cepat jika mereka menunjukkan hasil kerja yang baik. Suasana kerja lebih santai, terbuka, dan minim tekanan dari hierarki. Selanjutnya, karyawan bebas mengemukakan pendapat dan mempunyai ruang untuk berekspresi. Namun kekurangan juga ada, karena budaya individualistik. Kadang kerja tim tidak selalu solid, fokusnya malah lebih ke hasil individu. Target kerja seringkali sangat tinggi, sehingga bisa menimbulkan stres atau burnout. Yaitu selanjutnya, hubungan antara atasan dan bawahan cenderung profesional agak formal, sehingga terasa jauh atau tidak terlalu personal. Oke, kita akan membahas tentang analis dan perbandingan. Setelah membahas keduanya, sekarang kita bandingkan secara umum. Budaya perusahaan Jepang lebih terstruktur, penuh dengan hierarki, dan menjunjung tinggi proses serta kerja tim. Sementara budaya perusahaan Amerika lebih fleksibel, cepat, dan menghasilkan hasil serta kreativitas individu. Pekerja di Indonesia yang terbiasa dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong biasanya cocok dengan suasana kekeluargaan dan loyalitas ala Jepang. Tapi dalam hal inovasi, kecepatan berkembang, dan suasana kerja yang santai, banyak yang terasa lebih nyaman dengan sistem kerja di Amerika atau di perusahaan Amerika. Namun, tidak sedikit juga yang mengalami culture shock, terutama jika harus menyesuaikan diri dengan tekanan kerja tinggi di perusahaan Jepang atau sistem yang sangat berkompetitif di perusahaan Amerika. Kita akan membahas pendapat pekerja di Indonesia. Dalam beberapa wawancara dan survei tidak formal, banyak pekerja Indonesia mengungkapkan bahwa mereka menghargai budaya kerja Jepang yang rapi dan konsisten, tapi merasa kurang bebas dalam menyalurkan ide atau berinovasi. Sementara itu, mereka yang bekerja di perusahaan Amerika mengaku merasa lebih bebas dan mempunyai ruang yang tumbuh. Namun, terkadang merasa lingkungan kerja kurang hangat atau kekeluargaan. Baik, kesimpulannya itu, jadi setiap budaya perusahaan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Idealnya, perusahaan yang beroperasi di Indonesia bisa menggabungkan nilai-nilai positif dari keduanya, seperti kedisiplinan dan loyalitas dari Jepang, serta fleksibilitas dan inovasi dari Amerika, agar lebih cocok dengan karakter pekerja di Indonesia. Sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.